Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madya Mara Sanjani Sukma, nomor absen 21 dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi mengenai sistem dan struktur ekonomi politik pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Langsung saja kita ke materinya. Tidak stabilnya politik pada masa pemerintahan demokrasi liberal menjadi cikal bakal munculnya pemerintahan demokrasi terpimpin. Adapun latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin antara lain yang pertama, dari segi ekonomi pada masa demokrasi liberal, banyak program-program pemerintah tersendat akibat terlalu seringnya terjadi pergantian kabinet. Yang kedua, dari segi keamanan, sudah banyak munculnya gerakan-gerakan separatisme yang ada di kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, dari segi politik, di mana konstituante gagal untuk membentuk UUD yang baru. Maka dari itu, Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisikan tentang yang pertama, pembubaran konstituante, yang kedua, tidak berlakunya kembali UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Dan yang terakhir adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Adapun situasi politik pasca pemerintahan demokrasi terpimpin, antara lain, digantikannya Kabinet Juanda menjadi Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959. Yang kedua, Presiden Soekarno pada saat peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959 menguraikan ide dari pemerintahan demokrasi terpimpin yang dinamakan dengan Manifesto Politik atau disingkat dengan Manipol. Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan yang dinamakan sebagai USDEK dari akronim UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian bangsa. 5 gagasan ini kemudian disebut dengan Manipol USDEK. Manipol USDEK dijadikan ide resmi dan haluan negara. Pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin, ada 3 kekuatan politik yang paling dominan. Yang pertama ada Soekarno sebagai presiden, yang kedua ada TNI AD sebagai militer, yang ketiga ada Partai Komunis Indonesia. Pada saat itu, Presiden Soekarno juga mengeluarkan gagasan yang disebut dengan Nasakom, Nasionalis Agama Komunis, yang pada saat itu sangat menguntungkan bagi PKI. Terjadi penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, di mana pada awalnya demokrasi terpimpin ini dimaksudkan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, tapi dalam prakteknya demokrasi terpimpin ini justru menjadi perwujudan dari keinginan presiden untuk menjadi institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Maka dari itu, pada saat itu Muhammad Hatta memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin, ada peristiwa penting yang terjadi, yaitu pembebasan Irian Barat. Pasca KMB, pemerintah Belanda tidak langsung menyerahkan Irian Barat ke tangan NKRI, sehingga membuat pemerintah Indonesia melakukan beberapa cara untuk merebut Irian Barat kembali dari tangan Belanda. Yang pertama adalah dengan melakukan perundingan bilateral pada tahun 1951, sedang PBB dan juga dukungan dari KAA. Yang kedua adalah dengan konfrontasi politik, di mana Indonesia menolak semua hasil sidang KMB dan juga memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Belanda. Dan juga dari konfrontasi ekonomi, pemerintah menasionalisasikan seluruh perusahaan Belanda yang ada di Indonesia dan juga membatalkan seluruh hutang-hutang pemerintahan Indonesia kepada pemerintahan Belanda yang senilai 3,6 juta gulden. Dari segi konfrontasi militer, Indonesia membentuk Trikora atau 3 komando rakyat yang berisikan tentang satu, gagalkan pembentukan negara boneka Papua dari tangan Belanda. Yang kedua adalah kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga adalah bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Indonesia. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani perjanjian New York yang menjadi penanda dikembalikannya Irian Barat dari tangan Belanda ke tangan Indonesia. Kemudian diselenggarakan PEPRA atau Penentuan Pendapat Rakyat pada tahun 1969. Di sini rakyat Irian Barat disuruh memilih apakah ingin bergabung dengan NKRI, ikut dengan Belanda atau merdeka sebagai negara sendiri. Kemudian hasilnya, sebagian besar rakyat Irian Barat memilih untuk bergabung bersama NKRI. Lalu pada tanggal 19 November 1969,
Hasil keputusan dari Popera ini disahkan dalam sidang PBB dan secara resmi Irian Barat diakui sebagai bagian dari NKRI. Dibentuknya Dapernas atau Dewan Perancang Nasional pada tanggal 15 Agustus 1959 yang bertujuan untuk menyiapkan UU Pembangunan dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 1963, Dapernas ini diganti nama menjadi Bappenas atau Badan Perencana Pembangunan Nasional yang dipimpin oleh Soekarno yang memiliki tugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawali perencanaan pembangunan, serta mengawasi hasil kerja Mandataris MPRS. Adapun kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, yang pertama ada devaluasi atau penurunan nilai mata uang, yang kedua ada deklarasi ekonomi atau dekon yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin, dan dari segi perdagangan, pemerintah membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTO dan juga Kesatuan Operasi atau KESOP, di mana KOTO ini bertugas untuk meningkatkan perekonomian negara, sedangkan KESOP ini bertugas untuk meningkatkan sektor perdagangan. Baiklah, sekian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan penyampaian dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.